Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 12. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat terus ya, amin. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Jangan lupa juga selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, anak-anak masih semangat ya untuk belajar daringnya. Dan hari ini kita ketemu lagi sama Ibu untuk pelajaran sejarah Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian masih ingat pelajaran minggu lalu materi yang Ibu sampaikan? Ya, kita ngebahas kemarin mengenai pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Indonesia dari range waktu 1948 sampai 1965. Dan hari ini Ibu akan membahas satu pemberontakan lagi yang terjadi di Indonesia. Pemberontakan tersebut terjadi pada tahun 1965. Korban-korban dari pemberontakan tersebut yang kalian buat biografi singkatnya pada tugas minggu kemarin. Langsung aja ya. Babnya masih bab 1 di perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Untuk tujuan pembelajarannya pun masih sama seperti minggu kemarin. Untuk subbabnya juga masih sama, yaitu perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri. Dan hari ini yang kita bahas adalah pemberontakan Gerakan 30 September 1965 atau yang biasa disebut dengan G30 SPKI. Apa sih G30 SPKI itu? Peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September setelah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa tersebut terjadi di malam hari, tepatnya tanggal 30 September 1965. Dalam sebuah kudeta, setidaknya ada 7 perwira petinggi militer terbunuh dalam peristiwa tersebut. Ketika itu Partai Komunis sedang dalam kondisi yang amat kuat. Kenapa sangat kuat? Karena mereka mendapatkan dukungan dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian apa yang melatar belakangi munculnya G30 SPKI? Di penghujung masa demokrasi terpimpin, negara Republik Indonesia dilanda krisis ekonomi, sosial, dan politik nasional yang sangat memprihatinkan. Kondisi ini memberi peluang kepada PKI dan simpatisannya untuk memperluas pengaruhnya. Adanya pemberlakuan doktrin Nasakom turut pula mempertinggi kedudukan PKI dalam peraturan politik Republik Indonesia yang hanya dapat diimbangi oleh pasukan Angkatan Darat. Pengaruh PKI ternyata juga berkembang di kalangan seniman, guru, wartawan, mahasiswa, dosen, kaum intelektual lainnya, dan bahkan para perwira ABRI. Beberapa perwira ABRI berhasil dipengaruhi agar dapat berjuang mewujudkan Angkatan Kelima. Ide Angkatan Kelima ini muncul dari DN Aidit. Ia mengatakan bahwa partainya menuntut kepada pemerintah agar kaum buruh dan petani diberikan senjata atau dipersenjatai. Namun Angkatan Darat menolak pembentukan Angkatan Kelima tersebut. Kronologi G30 SPKI. Menjelang terjadinya G30 SPKI, tersiar kabar bahwa kesehatan presiden mulai menurun dan DN Aidit langsung memulai gerakan. Gerakan tersebut dipimpin Letnan Kolonel Untung pada tanggal 1 Oktober 1965. Mereka berhasil membawa 7 korban TNI Angkatan Darat dan dibawa ke lubang buaya serta dimasukkan ke dalam sumur tua dan ditimbun dengan sampah dan tanah. Dalam waktu yang sama, gerakan G30 SPKI mencoba untuk mengadakan perebutan kekuasaan di Yogyakarta, Solo, Wonogiri, dan Semarang. Nah, ini ada 7 jenderal yang menjadi korban G30 SPKI. Kalian sudah buat biografi singkatnya minggu kemarin ya. Di sini ada Jenderal Ahmad Yani, Letjen R. Suprapto, Letjen MT Haryono, Letjen S. Parman, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswa Miharjo, dan yang terakhir adalah Kapten Pierre Tandean. Kapten Pierre Tandean ini merupakan ajudan dari Jenderal Nasution, AH Nasution. Jadi pada saat kejadian, Jenderal Nasution ini bisa melarikan diri dan yang menjadi sasaran justru adalah ajudannya dan anaknya yang paling kecil.
Oke, kemudian lanjut ke penumpasan G30 SPKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Gedung PRRI Pusat dan Kantor Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh Satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, pasukan para Kujang 328 Siliwangi dan dibantu pasukan kavaleri. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 1965, Halim Perdana Kusuma diserang oleh pasukan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Maijen Soeharto. Pada pukul 12 siang, seluruh tempat tersebut dapat dikuasai kembali oleh TNI Angkatan Darat. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I. Santoso berhasil menguasai wilayah Lubang Buaya dan melakukan pencarian terhadap jenazah para korban perwira G30 SPKI. Jenazah para korban ditemukan di dalam sebuah sumur yang berdiameter 3/4 meter dan kedalaman 12 meter. Jadi, sumur sekecil itu dimasukkan 7 jasad para perwira TNI Angkatan Darat. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 1965 dilakukan penggalian sumur untuk mengeluarkan jenazah para korban. Prosesi ini disaksikan oleh pimpinan sementara TNI AD Maijen Soeharto, dan jenazah para korban ini mengalami kerusakan fisik yang sangat parah. Hal ini menjadi saksi betapa kejamnya siksaan yang dialami oleh mereka sebelum wafat. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1965, jenazah perwira para korban dimakamkan di makam pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Tanggal 6 Oktober 1965, berdasarkan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang Kabinet Dwikora, para perwira TNI AD yang menjadi korban tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Beberapa pendapat tentang peristiwa G30 SPKI. Menurut Brigadir Jenderal Herman Saren Sudiro, menurutnya pelaku utama dari G30 SPKI adalah PKI. Target awalnya adalah membunuh Presiden Soekarno. Kemudian Dr. Harold Crouch, pengamat militer dari Universitas Australia, mengatakan bahwa di tubuh Angkatan Darat telah terjadi persaingan di antara para jenderal, yaitu jenderal yang mendapatkan kedudukan dan posisi dengan jenderal yang terbuang atau tidak memiliki posisi. Kesimpulannya, dengan adanya pendapat para ahli, pelaku, ataupun saksi sejarah G30 SPKI dapat mendidik generasi muda untuk bersikap bijaksana dalam menyikapi peristiwa tersebut. Aksi-aksi yang dilakukan dapat dijadikan pembelajaran bagi generasi penerus dengan tetap mengenang para pahlawan dan tetap mengamalkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dengan kesimpulan, gerakan 30 September 1965 merupakan gerakan di mana ideologi bangsa Indonesia atau Pancasila akan diganti ke ideologi komunis. Nah, berikutnya ada tugas individu lagi. Dari materi yang sudah dijelaskan minggu ini dan minggu lalu, ada 7 gerakan pemberontakan yang terjadi. Nah, kalian pisahkan gerakan tersebut berdasarkan ideologi, kepentingan, atau sistem pemerintahan. Jadi, seperti contohnya PKI Madiun, itu masuknya gerakan pemberontakan berdasarkan ideologi, kepentingan, atau sistem pemerintahan. Tugasnya seperti minggu kemarin juga, boleh diketik atau ditulis tangan dan dikumpulkan di Google Classroom. Kodenya masih sama seperti minggu kemarin. Jangan lupa dikerjain tugasnya. Jangan lupa absen juga sampai jam 12 siang nanti. Terus jangan lupa ditulis nama lengkapnya di kolom komentar absen. Karena kan ada yang menggunakan akunnya bukan akun pribadi ya, pakai akun orang tuanya. Nah, itu dituliskan namanya biar ibu nggak keliru untuk absen kalian ya. Oke, sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Sampai ketemu lagi di materi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye-bye.